semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh bayangkan sejenak, kehidupan di perkotaan saat ini tuh seringkali kerasa penuh tekanan dan bikin stres banget kan? Di tengah hiruk pikuk dan laju kehidupan yang serba cepat, rasanya kita semua butuh banget sebuah tempat pelarian, sebuah tempat perlindungan di rumah sendiri. Nah, hari ini kita bakal membedah cara mengubah ruang beton yang kaku itu menjadi sebuah oasis yang tenang. Kita akan menggunakan cetak biru tata lanskap paling mutakhir untuk tahun 2026, mulai dari tren, filosofi, sampai elemen desain yang lagi mendominasi dunia arsitektur saat ini. Oke, biar nggak penasaran, ini dia 5 poin utama yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari tren tropis modern, lanjut ke filosofi Zen dan Japandi, harmoni kayu dan batu, pencahayaan dan ruang vertikal, sampai nanti ditutup dengan rincian biaya pembuatan taman. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, tren tropis modern dan bagaimana pergeseran gayanya di tahun 2026. Jadi begini, tahun 2026 ini benar-benar menandai pergeseran besar dalam dunia desain hunian. Kalau beberapa tahun lalu kita sering banget disuguhi gaya minimalis murni yang kaku dan kadang kerasa agak dingin, nah sekarang trennya berevolusi jadi estetika tropis modern yang jauh lebih hangat. Kuncinya ada di perpaduan. Secara bentuk, garis-garis geometris yang tegas itu tetap ada, tapi kekakuannya sengaja diperlembut. Dinding-dinding dengan cat warna mencolok udah mulai ditinggalkan. Gantinya, kita bakal banyak melihat warna-warna bumi atau earth tones dan tekstur jujur dari beton expose yang nggak dicat. Kabar baiknya buat Anda nggak perlu pusing lagi mikirin cat ngelupas atau pudar tiap tahun. Plus, nuansa alami dari beton ini ngasih kesan yang sangat membumi dan natural. Nah, pergeseran ini sebenarnya ngasih gambaran jelas tentang inti dari desain tropis modern itu sendiri, yaitu kesadaran iklim. Dulu, kita mungkin terlalu bergantung sama ruangan tertutup dan AC yang harus nyala terus-terusan. Pendekatan sekarang justru sebaliknya, kita merangkul alam. Rumah modern tropis itu dirancang dengan atap tritisan yang lebar buat ngelindungin dinding dari tampias hujan dan terik matahari langsung. Ditambah lagi dengan ventilasi silang dari pintu kaca besar yang bisa digeser atau dilipat. Desain cerdas ini secara alami mendinginkan ruangan di tengah panasnya iklim tropis. Lanjut ke bagian kedua, filosofi Zen dan Japandi. Gimana caranya kita menemukan kedamaian justru dalam ketidaksempurnaan? Saat kita melangkah keluar ruangan, gimana sih konsep hunian tadi diterapkan ke taman? Disinilah filosofi Zen dan gaya Japandi, perpaduan apik antara gaya Jepang dan Skandinavia, bermain. Inti dari desain landscape ini adalah wabi-sabi. Perlu dicatat, ini bukan soal taman simetris yang daunnya dipangkas super rapi tanpa celah. Wabi-sabi justru adalah filosofi yang menghargai ketidaksempurnaan. Keindahan dari sebuah batu yang sedikit retak, lumut yang dibiarkan tumpul alami, atau ranting pohon yang melengkung secara natural. Terus ada juga konsep ma, yang artinya ruang kosong yang bermakna. Jadi hamparan pasir atau kerikil di taman itu bukan sekedar kekosongan yang nggak berguna, melainkan elemen penting yang ngasih nafas pada taman, bikin ruang terasa jauh lebih luas dan punya kedalaman. Untuk mengeksekusi vibe Japandi ini, Anda butuh bahan bangunannya yang pas. Ada 7 elemen wajib nih untuk menyusun taman yang autentik dan seimbang. Pertama, air sebagai simbol aliran waktu, lalu batu untuk keabadian, pasir untuk ngasih kontras dan area resapan, lampu taman bergaya Jepang yang ngasih kehangatan, tanaman khas seperti bonsai atau pohon cemara, pelengkap seperti jembatan kecil, dan tentunya bambu untuk privasi serta sentuhan alami. Kalau Anda bisa menyeimbangkan ketujuh elemen ini, wah, Anda baru saja menciptakan sebuah mahakarya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, harmoni kayu dan batu. Sebuah dualitas wabi-sabi. Kayu dan batu itu ibarat sauh atau jangkar dari desain lanskap modern. Mereka mewakili sebuah dualitas yang luar biasa indah. Batu itu merepresentasikan stabilitas yang kokoh dan tak tergoyahkan, sementara kayu menghadirkan kehangatan dan kehidupan yang seolah terus bernafas. Seperti yang pernah dibilang oleh desainer legendaris Axel Verwoerd, batu dan kayu itu bukan sekedar material bangunan biasa. Mereka adalah pendongeng. Setiap pola serat pada kayu dan setiap tekstur kasar pada permukaan batu alam itu membawa kedalaman visual yang sama sekali nggak bisa ditiru oleh bahan buatan pabrik manapun. Mereka ngasih karakter dan jiwa yang sejati ke dalam rumah Anda. Tapi tahu nggak fakta yang paling bikin takjub dari elemen ini? Dampaknya ke tubuh Anda secara langsung. Penelitian membuktikan kalau memadukan material alami seperti batu dan kayu di lingkungan hidup kita bisa menurunkan tingkat kortisol alias hormon stres dalam tubuh kita hingga 15%. Jadi, desain semacam ini gak cuma memanjakan mata, tapi secara harfiah dan medis benar-benar merilekskan sistem saraf Anda. Keren banget kan?
Tapi tunggu dulu, menempatkan kayu dan batu secara asal-asalan juga nggak akan berhasil. Proporsi itu segalanya. Idealnya, Anda butuh rasio 30:70 atau 40:60 antara kedua material ini, biar visualnya nggak kerasa terlalu penuh atau bising. Seperti saran dari desainer Kelly Wearstler, transisi antara batu dan kayu itu harus terasa mengalir, mulus, dan natural. Contohnya, lantai dek kayu di teras yang secara perlahan berubah menjadi jalan setapak berbatu koral saat masuk ke area taman. Oke, kita tiba di bagian keempat, pencahayaan dan ruang vertikal. Solusi cerdas untuk keterbatasan lahan perkotaan. Kalau kita ngomongin lahan perkotaan yang makin hari makin sempit, apa yang harus dilakukan kalau sisa lahan di tanah udah habis? Ya solusinya jelas, kita harus lihat ke atas. Taman vertikal adalah taktik hemat ruang yang benar-benar jenius. Anda mengambil dinding beton yang kosong dan keras, lalu menyulapnya jadi penuh kehidupan dengan dedaunan yang rimbun, tanpa perlu mengorbankan 1 meter persegi pun dari luas lantai Anda. Ini cara paling instan buat menyuntikkan ekstra oksigen dan keindahan estetika ke dalam rumah mungil di tengah kota. Lalu, jangan lupakan pencahayaan. Percuma tamannya bagus kalau pas malam hari gelap gulita kan? Untuk merancang pencahayaan yang aman sekaligus menawan, Anda butuh teknik pelapisan atau layering. Ada 3 langkah simpel di sini. Pertama, ambient lighting. Ini cahaya umum yang lembut buat ngasih suasana chill. Kedua, test lighting. Ini ditaruh di area fungsional kayak jalan setapak, biar Anda nggak tersandung pas jalan. Dan ketiga, accent lighting. Nah, ini fungsinya buat menyorot titik fokus tertentu, seperti pohon favorit Anda atau patung batu, untuk menciptakan efek drama visual yang memukau. Dan jangan salah, detail suhu warna lampu itu ngaruh banget loh ke mood kita. Cahaya dengan suhu 2700 Kelvin akan memancarkan warna kekuningan yang sangat hangat. Ini bikin suasana jadi rileks, akrab, dan intim. Cocok banget buat area tempat duduk santai. Sebaliknya, cahaya 4000 Kelvin memancarkan warna putih yang lebih terang dan jelas. Ini sangat ideal untuk keamanan, gerbang depan, dan area jalan masuk. Menempatkan lampu dengan suhu yang tepat di area yang tepat, itulah pembeda utama antara taman buatan amatir dengan taman karya profesional. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, biaya pembuatan taman. Mari kita ngomongin angka dan mulai menyusun anggaran Anda. Kita udah bahas panjang lebar soal filosofi, material, sampai teknik pencahayaan. Sekarang, mari kita mendarat ke realita dan melihat angka pastinya. Membangun taman impian tentu butuh perencanaan dana yang realistis. Secara estimasi dasar, taman minimalis itu yang paling bersahabat di kantong, mulai dari sekitar Rp150.000 per meter perseginya. Taman tropis dan zen ada di kisaran harga menengah. Tapi coba perhatikan taman vertikal. Ini bisa menyentuh angka Rp1,5 juta per meter persegi. Kenapa? Karena tipe ini butuh struktur penyangga khusus dan sistem pengairan internal yang jauh lebih kompleks. Setidaknya, deretan angka ini bisa jadi patokan awal yang bagus buat hitung-hitungan Anda. Cuma harus diingat ya, estimasi dasar tadi itu punya variabel-variabel tersembunyi yang bisa banget bikin anggaran Anda membengkak drastis. Luas lahan dan kondisi awal tanah udah pasti ngaruh. Tapi yang paling sering bikin harga melambung tinggi itu adalah jenis tanaman yang Anda pilih. Misalnya, milih pohon bonsai yang umurnya udah tua, atau tanaman impor langka, wah, itu harganya bisa lumayan banget. Belum lagi kalau Anda nambahin fitur ekstra, kayak kolam koi dengan batu alam premium, atau sistem irigasi pintar otomatis yang pakai tenaga surya. Biar kebayang bentuk konkretnya, yuk kita coba simulasiin. Katakanlah Anda punya sisa lahan berukuran 5 x 5 meter, alias 25 meter persegi. Dan Anda mau bikin taman Jepang yang benar-benar lengkap. Ini udah termasuk batu alamnya, rumput Jepang, tanaman khas, sistem irigasi, biaya tukang atau pengerjaan all-in, plus elemen bintang utamanya berupa 1-3 pohon bonsai yang udah mapan. Nah, paket premium semacam ini kira-kira bakal memakan biaya antara 11 juta sampai 21 juta rupiah. Sebuah investasi jangka panjang untuk nyiptain oasis pribadi di rumah Anda sendiri. Pada akhirnya, semua pilihan kembali lagi ke tangan Anda. Di pembahasan kali ini kita sudah ngebekalin Anda dengan cetak birunya, tren terbarunya, prinsip desainnya, sampai gambaran nyata dari segi anggaran. Jadi pertanyaan buat Anda sekarang adalah, coba deh lihat area beton yang masih kosong atau sepetak lahan yang belum keurus di rumah Anda. Tempat perlindungan atau oasis pribadi seperti apa yang kini siap untuk Anda bangun. Semoga wawasan yang kita bedah hari ini bisa memicu imajinasi Anda ya. Terima kasih banyak udah menyimak dan selamat merancang ketenangan Anda sendiri.